Selamat malam Bapak Ibu, rekan-rekan PKLU yang hadir dalam program Saya dan PKLU GPIB Membaca Alkitab. Saya Bapak David Harsanto, anggota PLK PKLU GPIB Jemaat Karis Jakarta Timur. Bapak Ibu, sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan bersama dengan kaum PKLU GPIB, kami bersyukur diberi kesempatan untuk bersama-sama membaca Alkitab dan merenungkannya. Mohon kiranya Roh Kudus menolong kami memahami isi firman Tuhan dan menerapkannya dalam hidup beriman. Dalam nama Yesus, amin. Pembacaan Alkitab malam ini, Selasa 11 Juni 2024, dibacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua, yang terambil dari Kejadian 41 ayat 41 hingga ayat yang ke-45, yang menyatakan, Fir'aun berkata lagi kepada Yusuf, dengan ini aku memberi engkau kuasa atas seluruh tanah Mesir. Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Lalu ia memakaikan pada Yusuf pakaian dari linen halus dan mengenakan kalung emas pada lehernya. Firaun menyuruh menaikkan Yusuf ke dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, "Hormat!" Demikianlah Yusuf diangkat Firaun menjadi pemegang kuasa atas seluruh tanah Mesir. Kata Firaun kepada Yusuf, "Akulah Firaun, tetapi tanpa persetujuanmu, siapapun tidak boleh bertindak di seluruh tanah Mesir." Lalu Firaun memberi Yusuf nama Safnat Paanea, serta memberi Asnat, anak Potifera, imam di On, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf tampil sebagai pemegang kuasa atas seluruh tanah Mesir. Renungan kita pada malam ini diberi tema kuasa Allah menyertai orang beriman. Syukurlah Ruben dan Yehuda, dua saudara yang berusaha menyelamatkan Yusuf dari skenario pembunuhan. Mereka marah akibat sikap pilih kasih Yakub, ditambah Yusuf yang muda dan naif malah memamerkan jubah indah pemberian ayahnya dan menceritakan mimpi-mimpi yang memicu kemarahan yang lain. Jubah indah sengaja dirusak, dicelupkan ke dalam darah kambing dan dikirim ke Yakub sebagai penanda kematian Yusuf. 13 tahun kemudian, pakaian indah dari linen halus, cincin meterai, kalung emas, dan kereta kedua diserahkan Firaun kepada Yusuf.
Ini adalah simbol kehormatan, kekuasaan, kepercayaan, dan kedaulatan atas Mesir. 4 kali disebutkan bahwa Yusuf menjadi pemegang kuasa atas istana dan tanah Mesir. Penganugerahan simbol-simbol tersebut kepada Yusuf menjadi penanda adanya keistimewaan sekaligus amanah besar yang diemban. Syukurlah Firaun mendengar dan menerima usulan, tetapi di belakang itu semua Allah sedang bekerja melalui dan di dalam kepemimpinan Yusuf. Jemaat Tuhan, orang bisa berubah entah menjadi jahat atau baik. Karena itu tidak keliru memberikan kesempatan baru. Yusuf muda memang impulsif dan kurang peka. Syukurlah ada saudara yang menolongnya. Syukurlah ada orang yang memberinya kesempatan. Syukurlah Allah menyertainya melewati kepahitan. Syukurlah ia menyelamatkan Mesir dan keturunan Israel. Bersyukurlah kita membaca kisah ini, karena seperti Yusuf, kita dipanggil Allah untuk berpartisipasi dalam mewujudkan Salum melalui kehidupan kita di masa kini. Pergunakan waktu dengan baik. Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk mengembangkan karunia dan kompetensi agar kita berhasil menjadi pemimpin-pemimpin Kristen yang berkarya dengan kuasa Roh Allah, bukan ambisi semata. Kiranya keteladanan, inspirasi, dan partisipasi kita berdampak positif bagi dunia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan memelihara kehidupan pribadi, keluarga, dan persekutuan kami, baik di tingkat jemaat, tingkat nupel maupun tingkat sinodal. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus akan tetap memberkati kami dan memberikan kecukupan bagi kebutuhan rohani dan jasmani kami, sehingga hidup kami menjadi kesaksian bagi orang lain bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati kami. Terpujilah Tuhan Yesus Maha Baik yang mengampuni dosa kami serta mendengar dan menjawab doa kami seturut kehendak-Mu. Amin. Salam Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati.